Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nadia Nurania Kamaludin dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Video ini disusun dalam rangka penilaian PDD UKTPT atau Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi, Sertifikasi Dosen tahun 2026, khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proses pembelajaran pada mata kuliah biofertilisasi untuk program studi S1 yang mencakup delivery, interaction, dan assessment. Mari kita simak bersama. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dari mata kuliah biofertilisasi dengan kode E10E275. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk mendefinisikan dan menyatakan posisi pupuk hayati dalam pertanian berkelanjutan di dunia. Yang kedua, mahasiswa mampu mengenali dan mendeskripsikan peran pupuk hayati dalam mempertahankan kualitas tanah, menyediakan nutrisi tanaman, dan meningkatkan hasil tanaman. Yang ketiga, mahasiswa mampu membandingkan karakteristik dan peran berbagai bakteri pupuk hayati penyedia nitrogen, serta membedakan dan memilih jenis pupuk hayati nitrogen yang direkomendasikan untuk tanaman tertentu. Yang keempat, mahasiswa mampu membandingkan karakteristik dan peran berbagai bakteri pupuk hayati penyedia fosfor dan kalium, serta membedakan dan memilih jenis pupuk hayati fosfat dan kalium, serta mikoriza yang direkomendasikan untuk tanaman tertentu. Yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membedakan komposisi berbagai jenis bahan organik dan mengilustrasikan aktivitas mikroba di komposer dengan penyediaan nutrisi, serta mengaplikasikan mikroba dekomposer pada pembuatan kompos. Dan yang terakhir adalah menyatakan dan mengkategorikan jenis dan carrier pupuk hayati, menilai metode produksi sesuai dengan tujuan penggunaan dan standar kualitas pupuk hayati, serta merancang formula pupuk hayati, serta menyusun rencana produksi pupuk hayati skala kecil, dan aplikasinya pada tanaman tertentu. Mata kuliah ini terdiri atas 16 pertemuan yang juga mencakup 2 ujian sumatif berupa UTS dan UAS. Komposisi penilaian terdiri atas proyek sebesar 30%, UAS dan UTS sebesar 20%, keaktifan dan partisipasi sebesar 20%, dan tugas serta kuis sebesar masing-masing 5% dari total bobot nilai. Baik, topik mikrobiologi pengomposan yang akan saya sampaikan merupakan bagian krusial dalam ilmu tanah dan pertanian berkelanjutan. Melalui materi ini, mahasiswa diharapkan mampu, pertama, memahami konsep dekomposisi bahan organik secara biokimia dan mikrobiologis. Yang kedua, mampu mengidentifikasi peran serta dinamika konsorsium mikroorganisme perombak seperti bakteri, fungi, dan actinomycet. Yang ketiga dan terakhir, menganalisis faktor perombakan khususnya hambatan lignin, serta merancang teknologi pengomposan yang efisien. Pengomposan sendiri bukan proses pembusukan alami, melainkan proses biokimia terarah oleh mikroorganisme untuk mengubah limbah organik menjadi humus dan nutrisi bagi tanah serta tanaman. Dalam proses perkuliahan ini, materi akan saya bagi menjadi beberapa sub-bahasan utama. Yang pertama terkait dengan mikroba perombak. Saya akan menekankan kepada mahasiswa bahwa pengomposan dilakukan secara bersinergi oleh konsorsium mikroba, bukan oleh mikroba tunggal. Yang ini terdiri dari bakteri, fungi, serta actinomycet. Yang kedua, tentang dinamika suhu dan juga fase pengomposan. Proses ini terbagi atas fase mesofilik, termofilik, fase pendinginan, dan juga fase pematangan. Fluktuasi suhu menjadi indikator utama aktivitas mikroba pada fase-fase ini. Yang ketiga adalah tentang mekanisme biokimia, yaitu aerob versus anaerob dalam pengomposan. Mahasiswa akan saya ajak mempelajari reaksi kimia pada penguraian C, N, P, dan juga S. Kita akan menelaah perbedaan jalur aerob yang menghasilkan karbon dioksida, air, dan juga energi panas, dan kita bandingkan dengan jalur anaerob yang menghasilkan gas metana dan juga merkaptan akibat perombakan sulfur organik. Keempat, lignin sebagai pembatas utama. Secara alami, proses pengomposan memerlukan waktu yang relatif panjang. Ini karena struktur kompleks lignin yang membungkus selulosa. Oleh karena itu, kita akan mempelajari tentang intervensi teknologi berupa inokulasi mikroba lignoselulolitik
untuk mempercepat proses dekomposisi. Dalam menyampaikan materi ini, saya akan menerapkan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam pendekatan delivery, saya akan menyampaikan materi secara runut menggunakan media audiovisual, grafik dinamika mikroba, serta studi kasus nyata seperti pengomposan tandan kosong kelapa sawit di Kalimantan. Interaction, saya akan mengaitkan konsep teoritis dengan diskusi interaktif berbasis masalah atau problem-based learning. Mahasiswa akan saya ajak mendiskusikan mengapa sampah di lapangan sering berbau busuk dan bagaimana cara mengatasinya melalui manipulasi aerasi. Yang ketiga, assessment, saya akan mengevaluasi pemahaman mahasiswa melalui kuis singkat dan juga pertanyaan-pertanyaan. Selain itu, saya juga akan memberikan tugas analisis kasus perombakan bahan organik berstrategi pada materi yang akan saya sampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, selamat datang sebelumnya teman-teman mahasiswa agroteknologi. Selamat datang di mata kuliah biofertilisasi. Saya salah satu tim teaching dari mata kuliah ini, ya bersama dengan para profesor di laboratorium mikrobiologi tanah. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai pengomposan ya. Minggu lalu teman-teman semua sudah mempelajari atau sudah mendalami ya mengenai bakteri-bakteri yang terlibat dalam siklus nitrogen dan kita bisa formulasikan dalam sebuah pupuk hayati ya. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar dengan bakteri pemfiksasi nitrogen, bakteri pelarut fosfat, kemudian bakteri pelarut kalium ya. Nah, mereka semua berperan kan ya dalam siklus ya. Misalnya bakteri pemfiksasi nitrogen ya, terlibat dalam siklus mereka mengambil nitrogen atmosferik kemudian merubahnya menjadi bentuk tersedia ya, yaitu NH4. Berikutnya bakteri pelarut fosfat ya, bisa melarutkan fosfat yang organik maupun anorganik ya. Dari yang awalnya fosfat yang organik misalnya fosfolipid ya ataupun peptidoglikan ya, kemudian ditransformasi menjadi H2PO4 atau HPO4. Berikutnya bakteri pelarut kalium, dia melepaskan kalium dari struktur mineral liat ya. Nah, ada lagi sebetulnya golongan bakteri yang tidak kalah pentingnya, gitu ya, yaitu bakteri dekomposer. Nah, bakteri dekomposer ini banyak terlibat dalam proses perombakan unsur-unsur organik ya, terutama unsur karbon. Jadi, di mana sih unsur karbon itu banyak kita temui? Nah, paling banyak itu biasanya dia ada di produk-produk pertanian ya, biomasa pertanian lebih tepatnya gitu. Jadi apa yang kita panen ya dalam bentuk buah, dalam bentuk batang atau daun, nah itu bisa diurai ya, dikembalikan lagi ke dalam tanah dalam bentuk karbon ya. Nanti karbon ini akan menjadi apa gitu? Yang pertama, karbon ini akan menjadi C organik tanah ya, yang nomor satu. Yang kedua, tentu saja ada konstituen lain ya di dalam biomasa. Seperti contohnya ada fosfat organik juga ya. ATP dan ADP mengandung fosfat organik yang dapat dirombak juga oleh bakteri dekomposer sehingga fosfatnya menjadi tersedia gitu. Nah, berikutnya fosfat selain menyediakan tadi ya karbon, fosfat, nah dia juga berperan untuk memberikan lingkungan yang memadai bagi bakteri-bakteri fungsional tadi gitu. Jadi menyediakan tempat tinggal yang dapat meningkatkan pertama meningkatkan populasi ya, dan kemudian meningkatkan fungsionalitas bakteri-bakteri yang bermanfaat dalam pertanian. Oke, nah di sini materi mengenai pengomposan ini kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mengenai mikrobiologi ya, mikrobiologi pengomposan. Yang kedua adalah mengenai teknologi pengomposan. Oke, pengomposan sendiri ini sebetulnya ya tadinya dia adalah sebuah siklus yang alami gitu. Jadi tidak dimediasi pun itu terjadi secara terjadi secara alami ya terhadap biomasa tanaman. Tanaman memiliki bakteri-bakteri endofitik ya atau yang juga bisa merombak sel-sel dari dalam si tubuh tanamannya. Berikutnya dari luar pun, nah tadi dia bisa menghancurkan komponen-komponen penyusun struktur tanaman. Biasanya struktur tanaman itu didominasi oleh selulosa dan hemiselulosa ya. Nah, jadi ini akan dirombak kemudian menjadi gula-gula yang lebih sederhana gitu. Nah, gula-gula yang lebih sederhana ini kemudian kalau diperpanjang lagi ya pemupukannya itu dia bisa berubah juga menjadi komponen karbon organik yang resisten ya seperti sapumat ya, mungkin teman-teman familiar ya. Sapumat itu kan lama sekali ya dia bisa bertahan di dalam
tanah sangat lama atau substansi humat gitu. Jadi sama juga tetap seperti asam humat, namun waktu retensinya di dalam tanah itu lebih panjang. Bisa sama atau lebih panjang dibandingkan dengan asam humat. Nah, nah ini tadi dekomposisi secara definitif itu berarti proses biologis untuk menguraikan bahan organik menjadi bahan anorganik atau humus oleh mikroorganisme. Nah, tadi kalau misalnya bakteri fungsional itu kan sudah ada ya, kita tahu, oh ya dia memberikan nitrogen, memberikan menyuplai nitrogen tersedia bagi tanaman. Kemudian dia juga bisa menyediakan fosfat bagi tanaman. Nah, kalau kompos atau hasil dekomposisi, ini apa saja sih fungsinya kalau kita aplikasikan ke tanah? Yang pertama tadi dia, karena dia juga terdiri dari konstituen lain selain karbon ya, ada nitrogennya juga, ada fosfatnya juga, ada kaliumnya juga, dia bisa bertindak sebagai sumber unsur hara. Kemudian yang kedua, dia dapat meningkatkan kapasitas tukar kation. Yang ketiga, dia mampu memegang air ya, memegang air atau memiliki water holding capacity yang tinggi. Dia bisa mengurangi bobot isi tanah sehingga membuat tanah menjadi lebih gembur. Dan yang paling penting ya, dia merupakan sumber energi bagi mikroorganisme tanah. Jadi kalau kita lihat ya dari apa namanya poin-poin yang dipaparkan di depan, dari 4 dari 5-nya itu ada bersifat memperbaiki kesuburan atau kualitas tanah terlebih dahulu. Nah, jadi kalau kita memberikan kompos, biasanya efek yang kita lihat pertama itu adalah bukan pertumbuhan tanaman. Nah, itu adalah efek keduanya. Efek pertamanya itu adalah eh, perbaikan kualitas tanah terlebih dahulu, gitu. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, kita masuk ke mikrobiologi kompos. Nah, dalam proses perombakan bahan organik, nah, biasanya bukan hanya satu mikroorganisme yang terlibat. Ya. Jadi banyak jenis mikroorganisme hanya memiliki satu enzim atau satu kemampuan untuk merombak gitu ya. Misalnya sementara komponen tanaman ini ada macam-macam gitu. Nah contohnya saja ya untuk merombak selulosa gitu. Enzim yang berperan itu adalah beta glukosidase gitu ya. Jadi satu enzim ya. Nah itu mungkin hanya bisa dikeluarkan oleh satu jenis bakteri. Sementara komponen apa namanya komponen dari tanaman ini ada banyak ya, ada misalnya ada kitin, ya kemudian tadi ya ada fosfat organik, nah itu memerlukan enzim yang lain juga. Nah maka biasanya itu akan ada sinergisme antara beberapa organisme, mikroorganisme dalam proses dekomposisi ya supaya tadi seluruh bagian yang menyusun eh, biomasa tanaman itu bisa terurai sempurna gitu. Jadi dia tidak dilakukan oleh satu jenis mikroorganisme tapi berupa konsorsium atau kumpulan dari mikroorganisme. Biasanya dan bukan satu jenis saja, bakteri-bakteri saja gitu. Jadi jangan saudara bayangkan ketika di dalam sistem pengomposan itu hanya bakteri saja yang berperan. Sering ya mungkin apalagi nih nanti ketika sudah mulai apa namanya fokus ke minat, contohnya sudah mulai fokus ke minat biologi gitu. Karena di laboratorium lebih banyak koleksi bakteri ya, seolah-olah kita punya mindset, oh yang terjadi dekomposisi itu hanya melibatkan bakteri saja. Padahal itu dia proses pengomposan ini melibatkan juga fungi dan actinomycet. Bahkan fungi itu memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendekomposisi ketimbang dengan bakteri gitu. Contohnya ya, fungi itu ada satu kelompok fungi disebut dengan white rot fungi ya. Nah, white rot fungi ini dia yang mampu satu-satunya organisme yang diketahui yang mampu untuk eh, merombak lignin. Nah, lignin ini merupakan salah satu makropolimer yang susah didekomposisi. Kalau ya makropolimer alami yang susah didekomposisi nomor satu itu adalah kitin ya. Nah, berikutnya itu adalah lignin karena tadi dia berat molekulnya sangat tinggi, kemudian ikatan-ikatannya ini sangat kuat gitu. Jadi apa namanya antar monomer pembentuknya itu ikatannya itu sangat kuat. Belum lagi monomernya sendiri ya. Nah monomernya itu banyak tersusun oleh hidrokarbon siklik atau cincin-cincin hidrokarbon. Gitu. Nah kalau dalam perombakan ya lebih mudah untuk merombak hidrokarbon yang rantainya lurus ya, atau panjang ketimbang yang siklik gitu. Nah jadi itu bukan bakteri justru ya, tapi fungi yang lebih banyak berperan dalam perombakan bahan-bahan lignin. Bahan lignin sendiri ada nggak sih di produk pertanian? Banyak ya. Kalau kita bisa lihat, kita mau lihat gitu di lapangan, bahan yang ligninnya banyak biasa ditandai kalau dia mengering, dia lebih mudah mengering ketimbang membusuk. Nomor satu. Nomor dua, ketika mengering warnanya itu menjadi kecoklatan. Gitu ya. Kira-kira ada yang kebayang nggak kalau misalnya bahan yang tinggi lignin di pertanian itu seperti apa? Dari produk pertanian.
Ya, betul, kayu ya nomor satu, paling banyak itu ligninnya, betul. Nomor dua, dari ini juga ada ya, dari apa kelompok tanaman pangan ya, seperti jerami misalnya. Kalau jerami dibiarkan dia nggak membusuk ya, tapi dia mengering dan warnanya berubah menjadi coklat gitu. Nah itu akibat apa susah ya biasanya kalau membusuk itu, karena mikroorganismenya aktif mampu merombak dengan mudah. Nah kalau dia mengering itu berarti sulit ya, sehingga dan juga tadi lignin itu sifatnya hidrofobik ya, jadi menyebabkan si biomasa ini akan menjadi kering biasanya gitu. Banyak tuh mungkin ya tadi ya jerami padi, nomor dua mungkin berangkasan jagung, benar nggak? Ya. Kalau teman-teman lihat di lapang misalnya ya, ketika praktikum berangkasan jagung dibiarkan itu dia mengering ya. Nah, biasanya tidak apa namanya? Jarang sekali membusuk. Kemudian ada lagi di bambu, daun bambu ya. Daun bambu juga memiliki lignin yang relatif tinggi gitu. Nah, itu tadi banyak didekomposisi oleh fungi. Nah, ini ya contohnya saja nih. Ini yang mikroorganisme umum yang berasosiasi di tumpukan sampah. Jadi bukan hanya bakteri, tapi ada juga fungi ya. Nah, contohnya nih, ada mesofil dan termofil. Kira-kira ada yang mengetahui nggak maksudnya? Mungkin dari apa namanya mikrobiologi ya, mata kuliah mikrobiologi teman-teman sudah familiar ya dengan mesofil dan termofil. Tapi kenapa sih ini ada di dalam apa namanya di dalam kelompok-kelompok bakteri yang mampu mendekomposisi. Mesofil itu kan bakteri yang hidup di suhu-suhu ruangan ya. Sementara termofil yang di suhu yang lebih tinggi, 40 derajat ke atas gitu. Nah, jadi kenapa ada nih? Karena dalam proses dekomposisi sendiri itu akan ada kenaikan suhu ya. Kita bisa melihat adanya kenaikan suhu. Gitu. Nah, pada saat kenaikan suhu itu terjadi perubahan juga dalam populasi bakteri yang dominan gitu. Nanti pada saat pengomposan, di awal-awal pengomposan, biasanya yang dominan itu adalah bakteri-bakteri mesofil ya. Di sini contohnya mikrob, sorry, mohon maaf, mikrob mesofil ya, seperti Pseudomonas, Achromobacter, atau jamurnya ini ada Alternaria, Aspergillus, Cladosporium. Nah, ini akan berperan di awal-awal dekomposisi ya. Nah, ketika itu ketika kita memegang ya ataupun merasakan mendekati kompos itu kita tidak akan melihat, tidak akan merasakan kompos itu mengeluarkan panas gitu. Nah, ini pada saat itu dekomposisi diawali oleh bakteri-bakteri atau mikrob-mikrob yang mesofil. Nah, kemudian dari proses apa namanya proses perombakan ini dia kan menghasilkan dalam proses aktivitas bakteri ini akan menghasilkan salah satunya panas ya. Kalau bakteri sama lah seperti manusia juga makin tinggi aktivitasnya juga kan kita sedang olahraga gitu kan ya, atau sedang beraktivitas yang padat badan kita juga akan terasa panas ya. Nah sama bakteri juga ketika mereka sedang aktif-aktifnya itu suhunya juga akan meningkat gitu. Nah peningkatan suhu ini biasanya kalau komposnya tidak dibalik atau di apa namanya tidak diberikan aerasi ya, nah ini akan menyebabkan kenaikan suhu di bagian tengah kompos. Nah ini menyebabkan populasi bakteri mesofilnya akan menurun gitu akibat aktivitas perombakan yang tinggi itu. Nah, ketika tadi ya bakteri mesofil menurun, apakah akan berhenti proses pengomposannya? Tidak ya, itu akan di take over proses pengomposan oleh bakteri-bakteri yang sifatnya termofilik. Bakteri-bakteri termofilik kan saudara-saudara udah tahu kalau dia akan menyukai kondisi atau suhu di atas 40 derajat ya, 40 derajat sampai 70-an biasanya. Nah, jadi ketika suhu kompos sudah mulai naik dan populasi bakteri mesofilik menurun, proses pengomposan ini akan dilanjutkan dengan bakteri-bakteri yang termofilik ya, atau yang menyukai suhu tinggi. Nah, contohnya misalnya Bacillus, Streptomyces. Nah, untuk kelompok jamurnya ada Aspergillus, ada Mucor ya. Nah, mereka akan melanjutkan proses dekomposisi itu dan suhu kompos itu akan naik gitu. Nah, biasanya kompos dia akan konstan naik ya eh, sampai mendekati masa akhir dekomposisi gitu. Nah, jadi ketika sudah tidak ada lagi bahan yang didekomposisikan nih, aktivitasnya kan menurun kan ya karena udah habis dimakan tuh. Nah, suhunya aktivitasnya akan menurun, suhu kompos itu akan kembali normal gitu. Makanya apa namanya ketika kompos itu sudah mau jadi ya atau sudah mendekati siap digunakan, biasanya itu kita bisa tandai dengan penurunan suhu secara konstan gitu. Jadi kalau kita ukur beberapa apa dalam selang beberapa waktu itu suhunya akan terus-menerus turun dan terakhir itu kalau sudah siap dia suhunya akan konstan gitu, ada di suhu ruangan ya. Nah,
Bakteri perombak bahan organik ini macam-macam ya. Bisa jadi dia bakteri yang hidup bebas gitu, atau apa namanya, free living bacteria ya, dia ada di tanah. Kalau kita mungkin mengenal dengan istilah non simbiotik ya, bakteri-bakteri tanah non simbiotik. Nah, ada juga yang hidup secara simbiotik. Dia hidup di saluran cerna. Saluran cerna makroorganisme yang juga memakan bahan organik itu gitu ya. Contohnya nih di sini adalah rayap gitu ya. Nih di dalam pencernaan rayap itu ada mikroorganisme ya, mikroorganisme selulolitik yang dapat mencerna selulosa yang ada pada limbah biomasa gitu. Mamalia bagaimana mamalia? Mampu nggak? Mampu ya. Ya, mamalia yang hewan-hewan herbivora juga memiliki bakteri-bakteri tersebut nih untuk termasuk kita juga manusia ya yang mampu mencerna apa namanya, bahan-bahan organik yang ada pada biomasa tumbuhan. Nah, perombak bahan organik ini dia bisa memutus ikatan karbon ya. Jadi ingat yang diputus itu adalah ikatan karbon. Karbon yang menyusun senyawa lignin pada bahan berkayu, selulosa pada bahan berserat, serta hemiselulosa pada bahan organik sisa tanaman. Ya. Jadi kalau pada apa namanya, serat-serat kayu itu yang paling banyak memutus ikatannya adalah organisme lignolitik ya, atau yang memutus senyawa lignin ya, memutus rantai karbon pada senyawa lignin. Pada yang berserat, misalnya pada batang tanaman dan yang lainnya, nah itu biasanya yang banyak berperan adalah bakteri selulolitik ya. Sementara kalau misalnya itu dedaunan gitu ya, sisa-sisa tanaman, nah itu yang banyak terlibat adalah bakteri-bakteri hemiselulolitik ya, yang dia bisa mencerna sisa-sisa tanaman yang kaya akan hemiselulosa. Nah, dalam sistem apa namanya, perombakan, fungi itu sebetulnya lebih efektif loh ketimbang dengan bakteri dalam merombak bahan organik. Jadi karena apa? Kalau misalnya bakteri itu hanya mencerna gitu ya, atau mengeluarkan enzim, nah jamur ini dia bisa memberikan tekanan fisik ya, tekanan fisik melalui apa nih? Melalui pertumbuhan hifa. Nah, jadi hifa-hifa yang tumbuh ini akan menekan ke apa namanya, dinding sel ya. Jadi dia merusak secara mekanik ke dinding sel tanaman gitu. Nah, kemudian dari dinding sel tanaman ini dia memberikan tekanan fisik. Nah, sambil dia juga mengeluarkan enzim-enzim hidrolitik ya, hidrolitik yang mampu untuk melarutkan jaringan-jaringan sel tanaman gitu. Nah, bedanya antara jamur dengan bakteri terutama ya, kalau dalam sistem apa namanya, dekomposisi, biasanya untuk bakteri enzimnya itu sifatnya intraseluler. Jadi dimakan dulu baru dicerna gitu ya. Nah, kalau misalnya kalau jamur itu enzimnya ekstraseluler ya. Jadi dicerna dulu baru dimakan di luar. Nah, enzim ekstraseluler pada apa namanya, pada fungi untuk melarutkan biomasa ini antara lain adalah beta glukosidase ya, biasanya untuk merombak selulosa, hemiselulosa. Kemudian lignin peroksidase, manganes peroksidase, dan juga lakase. Ini dari namanya udah ketahuan ya. Beta glukosidase. Nah, beta glukosidase itu pasti untuk merombak selulosa. Karena selulosa itu terdiri dari glukosa ya. Monomer glukosa gitu. Kemudian lignin peroksidase udah ketahuan ya untuk merombak lignin. Manganes peroksidase dan lakase. Nah, ini juga enzim untuk perombak lignin gitu. Baik. Untuk sampai di sini barangkali dari mahasiswa, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, apakah ada pertanyaan atau feedback atau ada yang kurang jelas, barangkali silakan. Oke. Ada? Ya, silakan Dewi, gimana? Oke, baik Ibu izin bertanya. Saya Dewi dengan NPM Akhir 27. Selain dari mikroorganisme ini, apa saja yang dibutuhkan untuk mempercepat proses dekomposisi Ibu? Terima kasih.
Terima kasih Dewi atas pertanyaannya. Mengenai faktor apa saja yang terlibat ya selain mikroorganisme? Tentu saja yang menunjang fisiologi si mikroorganismenya ya. Yang pertama seperti kelembaban ya, air. Nah, yang kedua itu adalah em, apa namanya, suhu dan juga pH ya dari bahan yang akan kita komposkan gitu. Biasanya tadi ya karena organisme mesofil itu sering juga dia termasuk ke dalam kelompok neutrofilik ya. Jadi kalau misalnya suasana terlalu asam atau terlalu basah, kadang-kadang dia tidak terlalu menyukai kondisi tersebut. Ya. Kemudian kelembaban ya paling penting. Kelembaban itu harus dijaga mungkin antara 60 sampai 80%. Mengapa? Yang pertama, air itu dibutuhkan oleh mikroorganisme. Kemudian yang kedua itu adalah kalau airnya terlalu banyak, nah itu bisa terjadi dekomposisi secara anaerobik gitu. Nah kalau dekomposisi secara anaerobik mungkin Dewi sering ke ini ya, ke pasar, sering mencium ada bau-bau pasar ya kita yang identik sekali kan itu kan dibilangnya air dari limbah pasar itu kan disebut dengan air lidi ya. Nah itu terjadi akibat dekomposisi anaerobik. Nah dekomposisi anaerobik itu yang pertama mungkin kita udah tahu ya kalau fermentasi yang dia menghasilkan asam organik ya. Jadi ada bau-bau asam pasti yang pertama. Nah, yang kemudian dia juga menghasilkan merkaptan ya. Merkaptan ini bau seperti telur busuk karena dekomposisi dari si senyawa sulfur yang ada pada limbah tanaman itu didekomposisi dirombak secara anorganik. Nah, itu menghasilkan tadi senyawa merkaptan itu yang membuat bau busuknya gitu. Jadi untuk faktor-faktor tadi eh, selain mikroorganismenya yang perlu diperhatikan nomor satu itu adalah kelembaban bahan yang dikomposkan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pH ya, pH lingkungan yang akan kita eh, bahan yang akan kita dekomposisikan gitu. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi hari ini ya mengenai mikrobiologi pengomposan. Minggu depan kita masih ada lagi mengenai teknologi ya, teknologinya bagaimana sih kita bisa mempercepat pengomposannya dan sebagainya gitu. Terima kasih juga nih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih saya ucapkan atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat istirahat semuanya. Demikian gambaran singkat tentang materi pengajaran mikrobiologi pengomposan yang telah saya sampaikan. Harapannya, melalui pembelajaran ini, mahasiswa tidak hanya paham secara teoretis, tapi juga memiliki keterampilan aplikatif dalam teknologi pemanfaatan limbah organik dan pembenah tanah. Terima kasih atas perhatian tim penilai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.